Finally piece yourself back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semua murid-murid Bapak ya, semoga dalam keadaan sehat. Baik, kali ini kita akan menyambung materi minggu lalu yang kita bahas tentang konsep ilmu ekonomi dan inti masalah ekonomi. Nah, semoga materi yang kemarin kamu pahami ya dan dimengerti. Baik, kita lanjut materi berikutnya, yaitu adalah masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Seperti apa materinya? Yuk ikutin aja. Oke, yang pertama kita akan ngebahas tentang masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi itu ada dua pandangan. Yang pertama itu adalah pandangan klasik. Nah, pandangan klasik itu berpandangan bahwa permasalahan ekonomi itu terjadi pada kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu kan ada tiga ya, ada produksi, ada distribusi, dan konsumsi. Nah, pada permasalahan produksi ini adalah terjadi menyangkut mengenai produksi semua barang dan jasa. Nah, barang apa sih yang akan diproduksi, jasa apa sih yang akan kita buat, seperti itu kan. Inilah menjadi permasalahan pada produksi. Nah, kemudian yang kedua itu berkaitan tentang distribusi. Tahu kan distribusi itu adalah menyalurkan. Jadi permasalahan di sini berkaitan bagaimana upaya menyalurkan barang tadi itu sehingga sampai pada konsumen. Jadi upaya apa saja sih yang dapat dilakukan? Pertama adalah transportasinya. Yang kedua yaitu adalah moda transportasi. Oke, yang ketiga itu adalah berkaitan tentang permasalahan konsumsi. Nah, di sini adalah bagaimana konsumen itu dapat menikmati, dapat menghabiskan barang tadi yang dikonsumsi. Maka apa? Kita perlukan memberikan informasi-informasi kepada konsumen. Oke, itu tadi berdasarkan yang klasik. Kemudian berikutnya bahas tentang masalah ekonomi pandangan modern. Nah, pandangan modern ini muncul tiga pertanyaan berkaitan tentang produksi. Nah, berkaitan tentang produksi ini adalah satu, what? Artinya adalah apa yang akan diproduksi. Maka nanti di sini berkaitan tentang jenis dan jumlah yang diproduksi. Maksudnya jenis barang apa yang akan kita produksi, jumlahnya berapa yang akan kita produksi. Berikutnya adalah how. How itu berkaitan bagaimana cara memproduksinya. Nah, maka di sini timbul tentang teknik-teknik ataupun teknologi yang akan digunakan. Pada saat ini, how ini sudah banyak ya, kita menggunakan mesin canggih, kemudian juga menggunakan IT ya. Informasi teknologi ini adalah salah satu bagian dari how. Kemudian for whom, untuk siapa barang yang akan diproduksi. Tadi barangnya sudah kita produksi, untuk siapa, maka kita tentukan segmennya. Segmen itu artinya adalah pembagian ya, pembagian ini untuk siapa. Maka kalau kita buat pakaian untuk jenis kelamin wanita, maka untuk wanita umur berapa, nah ini juga nanti akan terbagi-bagi. Oke, ini materi dari masalah ekonomi. Kita lanjut nanti di sistem ekonomi. Kita lanjutkan materi yang berikutnya adalah sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi atau bisa dibilang adalah sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Nah, ada di sini katanya ada sistem ya, dan juga ada mengalokasikan sumber daya. Jadi sistem tadi ini digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada pada negara tersebut, sehingga ya sumber daya tadi itu teralokasi sehingga untuk mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Yaitu adalah kemakmuran atau bisa dikatakan adalah steady state ya. Nah, kemudian macam-macam sistem perekonomian yang ada di negara-negara ataupun di dunia. Nah, pada umumnya ada 4, yaitu adalah tradisional, berikutnya pasar, terpusat, dan campuran. Nah, kita bahas yang pertama adalah tradisional. Nah, tradisional ini ya, ini yang paling lama banget, yang paling lama. Ini adalah
sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat dalam menjalankan perekonomian. Nah, pada perekonomian tradisional ini ditandai dengan adanya sistem barter, ya, pertukaran barang. Dan juga masyarakatnya condong berproduksi ketika membutuhkan barang, ya, dan memproduksinya pun tidak dalam jumlah yang banyak. Seperti itu. Ingat, ya. Di situ kata kuncinya. Berikutnya adalah pasar ataupun bisa dibilang liberal, ya. Kemudian berkembang menjadi namanya kapitalis. Tapi kalau orang Indonesia biasa neoliberalisme, ya. Kata kuncinya ingat di sini adalah yang memegang peranan adalah swasta ataupun pemilik modal besar, ya. Definisinya adalah sistem ekonomi di mana pemerintah ini memberikan kebebasan kepada swasta untuk berproduksi. Jadi, pemerintah ini, ya, memberikan kebebasan individu untuk berkreativitas, untuk berkarya, menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak lagi. Nah, di sini. Kemudian yang ketiga itu adalah terpusat ataupun sosialis. Ini punya kata kuncinya adalah pemerintah. Jadi, definisinya adalah sistem yang menitik beratkan kekuasaan ini, ya, menitik beratkan kekuasaan pemerintah untuk mengatur produksi. Saya ulangi lagi, yaitu adalah sistem yang menitik beratkan kekuasaan pemerintah untuk mengatur berproduksi. Jadi di sini adalah yang sangat berperan adalah pemerintah. Nah, pemerintah lah yang mengatur semuanya mengenai tentang produksi, ya, dan konsumsi. Seperti itu. Nah, yang keempat terakhir ada campuran. Ingat, campuran ini adalah gabungan antara pasar dengan terpusat. Ya, definisi adalah sistem yang menitik beratkan interaksi swasta dan pemerintah. Nah, itu dia tadi sistem perekonomian di dunia, ya. Sekarang kita bahas adalah sistem ekonomi Indonesia. Nah, sistem ekonomi Indonesia itu dinamakan adalah demokrasi Pancasila. Yaitu adalah kegiatan ekonomi itu berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ciri khas dari kegiatan ekonomi Indonesia dari sistemnya yaitu adalah yang pertama adalah kekeluargaan. Ya, ini adalah kebersamaan untuk mengalokasikan sumber daya. Jadi, ada rasa kebersamaan di antara rakyatnya untuk mengalokasikan sumber daya. Yang kedua adalah kerjasama. Hal ini adalah sangat penting, ya, dalam sistem perekonomian Indonesia untuk minimalisir yang terjadi monopoli pasar. Jadi semua rakyatnya itu diharapkan dapat bekerjasama untuk melakukan kegiatan sistem ekonomi ini, gitu. Nah, berikutnya adalah gotong royong. Nah, gotong royong ini adalah memanfaatkan sumber daya sehingga dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang keempat itu adalah yang keempat keadilan. Setiap orang memiliki hak yang sama terhadap sumber daya yang ada di Indonesia, ya, terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Kemudian yang kelima kemandirian. Ini bahwasanya adalah Indonesia itu tidak lagi bergantung terhadap asing. Jadi rakyat Indonesia lebih berproduksi, kemudian digunakan oleh rakyat Indonesia sendiri. Oke, sekian materi ekonomi bisnis yang ketiga tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Ingat, ada tugas yang diberikan, itu dikerjakan, ya, dan dikumpul, nanti saya kirim linknya. Oke, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat